Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi, literasi being literate. Kali ini kita sudah sampai di seri video terakhir mengenai pembelajaran literasi informasi. Setelah memahami tentang cara mengevaluasi informasi, teman-teman pasti akan menggunakan informasi tersebut untuk kebutuhan yang diperlukan dong. Nah, untuk itu kita akan membahas modul yang keempat, yakni mengenai etika penggunaan informasi. Eits, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau kasih tahu secara singkat tentang etika penggunaan informasi. Jadi, etika penggunaan informasi adalah tentang bagaimana kita memperoleh, menggunakan, dan menyebarkan informasi dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, etika penggunaan informasi ini melibatkan pertimbangan tentang hak kekayaan intelektual, privacy, dan dampak dari informasi yang akan kita gunakan. Kalau ngomongin tentang hak kekayaan intelektual nih, pasti kalian pernah dong mendengar kata plagiarisme, plagiat, dan plagiator. Kalau belum tahu, sini deh aku jelasin. Jadi, plagiarisme secara harfiah merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yakni plagiarius, yang berarti penculik, dan plagium yang berarti menculik. Sedangkan Sari dan Adam pada jurnal Selaparang menyimpulkan bahwa pada hakikatnya, plagiarisme merupakan tindakan mengutip karya orang lain yang tentunya hal tersebut melanggar hak cipta. Lalu, individu yang melakukan tindak plagiarisme itulah yang disebut dengan plagiator, sedangkan hasil dari plagiarisme sering kita sebut dengan kata plagiat. Selain pengertian plagiarisme, kita juga perlu tahu tentang bentuk plagiarisme yang sangat sering ditemukan di dunia pendidikan. Ruslan, Hendra, dan Nur Fitriati menyebutkan bahwa plagiarisme dibagi ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama dari plagiarisme adalah plagiat secara langsung dengan menyalin ataupun mengutip sumber secara langsung, kata demi kata tanpa menuliskan sumber penulis asli dan mengakuinya sebagai ide sendiri. Selanjutnya, pada bentuk kedua terdapat plagiarisme mozaik yang mengutip dengan mengganti beberapa kata dengan kata-katanya sendiri tanpa mencantumkan kredit kepada sumber asli. Meskipun memang terlihat sepele, plagiarisme ini nih tidak bisa dianggap sepele loh. Plagiarisme bisa menyebabkan sanksi yang super merugikan jika dilakukan. Sebagai contoh, dalam Peraturan Akademik Program Sarjana Undip tahun 2020, pasal 62 ayat 2, mahasiswa yang kedapatan melakukan plagiarisme akan dicabut status mahasiswanya secara permanen. Sedangkan alumni yang melakukan tindakan plagiarisme akan dikenai sanksi pencabutan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, serta kehilangan hak untuk studi di Undip. Wih, ngeri juga ya sanksi yang dikeluarkan peraturan akademik Undip ini. Tapi ini menjadi bukti bahwa tindak plagiarisme memang tidak bisa dianggap main-main. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan sekarang mengenai plagiarisme? Mulai dari pengertian, tipe-tipe, bahkan dampak yang dapat disebabkan oleh tindak plagiarisme. Setelah mengetahui dampak itu, teman-teman pastinya tidak mau dong terkena sanksi tersebut. Nah, untuk menghindari sanksi tersebut, kita tentunya harus menghindari tindak plagiarisme dalam bentuk apapun. Untuk itu, di sini aku juga membawakan kiat-kiat menghindari tindak plagiarisme yang dapat dilakukan kita semua. Jadi, Sari dan Adam menyebutkan bahwa upaya menghindari plagiarisme khususnya pada bidang pendidikan adalah dengan memahami berbagai model citasi, cara membuat kutipan, dan cara menuliskan daftar pustaka. Berhubungan dengan citasi, kutipan, dan daftar pustaka, teman-teman tahu tidak ada aplikasi bernama Mendeley yang memudahkan kita melakukan hal-hal tersebut.
Wah, kalau teman-teman belum tahu cara menggunakan Mendeley rasanya rugi banget sih. Tapi tenang, di sini aku bakal ngasih tahu tutorial membuat sitasi dan daftar pustaka di Mendeley untuk kalian semua. Oh iya, sebelum menggunakan Mendeley, pastikan dulu aplikasi Mendeley kalian sudah terinstall dan tersambung dengan Microsoft Word ya. Untuk menginstalnya, kalian bisa cari tahu lewat YouTube, Google, TikTok, maupun platform lain karena sudah terdapat banyak video yang menjelaskannya. Jadi setelah aplikasi Mendeley terinstall dan tersambung ke Word kalian, pertama-tama kalian buka dulu aplikasinya ya. Nanti di halaman beranda sebelah kiri akan ada opsi Add New untuk menginput artikel yang akan dikutip. Pada opsi Add New ini, teman-teman bisa memilih mau memasukkan artikel langsung melalui file, add entry manually, maupun import from library. Sebagai contoh, kali ini aku akan memasukkan artikel dengan mengunggah file secara langsung. Oh iya, artikel yang aku gunakan ini adalah hasil penelusuran dari seri video tutorial literasi informasi yang sebelumnya ya, yang berjudul Theft, Era Gross's Theft Processing, Utilization and Future Opportunities, a Review, karya Barreto et al. Yang diterbitkan pada tahun 2021. Jadi jangan lupa nonton yang sebelumnya ya. Kalau kalian mengunggah file secara langsung ke Mendeley, metadata dari artikel tersebut akan langsung terisi otomatis. Wow, sangat memudahkan bukan? Oke, jadi setelah memasukkan artikel ke dalam database Mendeley, selanjutnya kita berpindah ke Microsoft Word untuk memasukkan citasi ke dokumen yang kita buat. Pada Microsoft Word, pertama-tama pilih tab Reference yang ada di atas, lalu tekan Mendeley Site yang ada di sebelah sudut kanan atas. Nantinya artikel yang sudah dimasukkan ke database Mendeley akan terlihat di sisi sebelah kanan. Sekarang, checklist kotak kecil yang ada di samping judul artikel untuk memilih artikel yang akan disitasi. Nantinya setelah dipilih akan muncul perintah Insert Citation dan citasi yang kalian mau akan muncul di dokumen yang sedang kalian kerjakan. Oh iya, kalian juga bisa menyesuaikan model dan bahasa citasi yang akan kalian gunakan di bagian Citation Settings, karena terdapat banyak model yang bisa kalian gunakan. Contohnya mulai dari APA Style, IEEE, Vancouver, Nature, Chicago, dan lain-lain. Setelah menemukan model citasi yang sesuai, jangan lupa untuk menambahkan daftar pustaka di bagian akhir ya teman-teman. Daftar pustaka ini dapat secara otomatis ditambahkan melalui Mendeley dengan cara mengklik titik 3 yang berada di bagian atas tab Mendeley, kemudian pilih Insert Bibliography, dan daftar pustaka akan muncul secara otomatis di tempat kursor kalian diletakkan. Nah, itu dia hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan etika penggunaan informasi. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhir juga video seri literasi informasi ini. Semoga teman-teman dapat dengan mudah mengimplementasikan apa yang sudah kita terangkan dengan baik ya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyebarkan seri literasi informasi ini kepada orang lain agar pengetahuan yang bermanfaat ini dapat tersebar dengan luas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.